Duteng dasar mesum, sialan. Kamu mau ngapain? Kamu bilang aku mau ngapain? Kamu bikin perusahaan aku bangkrut. Masa aku nggak boleh ambil sedikit bunga? Kamu tahu nggak? Ada orang yang ngeluarin 50 juta buat bikin kamu hancur lebur. Nggak nyangka kamu semahal ini. Du Zitang, kalau kamu berani sentuh aku, suami aku nggak bakal maafin. Kamu nggak maafin. Aku tunggu sampai aku tidurin kamu. Terus video kita berdua disebarin kemana-mana. Aku mau lihat nanti. Suami kamu yang satpam kere itu masih mau sama kamu. Perempuan jalan ini apa enggak? Jiangxian, akhirnya kamu datang juga. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa, tapi hari ini dia membuli aku. Aku harus menghajarnya. Nggak usah kamu yang turun tangan. Urusan menghajar, biar aku yang urus diam. Sian dasar satpam bau. Kamu berani sentuh aku. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalau bikin marah keluarga Du, kita bakal gimana? Ciha. Keluarga Du di mata aku bukan apa-apa. Jangan dipukul lagi. Aku tahu salah aku. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Ayo kita pulang. Kamu berani pukul aku. Aku telepon orang sekarang juga. Kamu nggak bakal bisa keluar. Kiri. Kamu sebenarnya siapa? Buka lebar-lebar mata anjingmu itu. Dan lihat baik-baik orang di depanmu. Ini adalah Jiang Zong. CL Group Oneho. Kamu berani sentuh orangnya. Jiang Zong nyali kamu dedi juga ya? Jiang Zong aku. Aku nggak tahu itu Anda. Kalau aku tahu itu Anda. Kamu kasih aku 10 nyali pun, aku nggak bakal berani sentuh. Kim Yao sekarang baru tahu takut. Jiang Zong, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong ampuni saya. Maafin kamu. Itu nggak bisa. Kamu berani sentuh wanitanya. Jiangxian aku. Aku, kalau nggak bikin kamu cacat, tersebar keluar. Orang-orang bakal ngira aku takut sama keluarga Du kamu. Jiang Zong, Anda jangan bicara begitu. Dibandingkan dengan Anda, keluarga Du, kami bukan apa-apa. Bukankah sebelumnya, kamu selalu ingin kerjasama dengan grup Oneho? Aku sekarang punya orderan 100 juta nih. Gimana beneran? Jiangso, aku kan udah bilang. Anda orangnya berjiwa besar. Anda bilang aja. 2 tangan 2 kaki. 80 juta kaki. Kelimanya pas 100 ribu. Nol. Harga wajar. Jiangso. Jangan Jiangso. Jiangso, aku bawa turun. Bikin dia cacat. Baik, bawa pergi. Jiangzong. Jiangzong. Jangan Jiangzong. Ini gimana sih? Keterlaluan banget. Dinancang berani-beraninya mukulin anakku. Du Yongchang, sampai kayak gini. Aku lihat dia benar-benar udah bosan hidup. Pak, anak papa dianiaya sampai parah banget. Paman, maafkan aku. Semua salahku. Yang mukulin Tuan Muda Du itu adik iparku. Yang kerja jadi satpam di grup Wanhao. Adikku godain Tuan Muda Du. Terus ketahuan sama dia. Makanya Tuan Muda Du dipukulin sampai kayak gini. Paman harus bela Tuan Muda Du. Kinsu, dasar pembawa sial. Kamu ngomong apa sih, satpam kere apaan? Itu Jiang Zong dari Wanhao. Orang terkaya lo. Apa satpam kecil berani nggak anggap keluarga Du kita? Lihat gimana aku bakal melupasin kulitnya. Papa, jangan pergi. Jangan pergi cari mati. Paman, jangan gegabah. Adik iparku memang satpam kecil. Tapi adikku disayang banget sama asisten Jiang. Jadi, asisten Jiang, meskipun punya kuasa sebesar apapun, dia juga cuma anjingnya CEO.
Keluarga Du di Wanhao juga orang terpandang. Takut sama dia ngapain? Iya, aku yang bodoh. Ada paman di sini. Nggak takut sama dia. Kalau gitu aku ikut paman. Nggak usah. Ziteng sejak kenal kamu, setelah bersamamu, aku terus menerus sial. Lebih baik kamu pulang duluan. Aku. Ziteng, kamu mau ikut ayah, kan? Anak pintar. Ayo ikut ayah. Ayah akan menunjukkan padamu bagaimana ayah membalaskan dendammu. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau. Tidak, tidak, tidak. Ceo Jiang, si Tuadu datang membawa Zongxi. Ceo Jiang, anakku dipukuli oleh satpam kecil perusahaanmu. Ini keterlaluan. Tidak menganggap keluarga Du kami ada. Mohon Tuan Muda Jiang untuk menanganinya. Bagaimana Ceo Du ingin aku menanganinya? Ceo Jiang, masalah ini mudah. Aku hanya minta, saat aku datang menangkap orang itu, asisten Jiang di sebelahmu jangan ikut campur. Aku ingin menguliti satpam yang berani memukuli anakku itu. Memang mudah. Sebenarnya tidak perlu merepotkan. Karena orang yang memukuli anakmu adalah aku. Memang mudah. Sebenarnya tidak perlu merepotkan. Karena orang yang memukuli anakmu adalah aku. Ada apa ini? Ceo Du, putra kesayanganmu, Du Ziteng, telah menculik istri Ceo Jiang kami. Ceo Jiang sudah berbaik hati mengampuni nyawanya. Sepertinya Anda punya keberatan. Ceo Jiang, ini semua karena anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Saya bersedia memberi kompensasi kepada nyonya sebesar 50 juta. Mohon maafkan Ceo Jiang. Ceo Du, aku beri kamu satu nasihat. Jaga anakmu baik-baik. Kalau dia berani muncul di depan Qin Yao lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Baik, aku akan segera mengirimnya ke luar negeri. Mengenai identitasku, kalau kalian berani membocorkan setengah kata pun keluar, tidak berani, tidak berani. Halo, Xiaoyan. 3 hari lagi adalah ulang tahun nenek. Bagaimana kalau aku ajak gadis itu juga, biar kalian kenalan? Nenek, aku pasti datang ke pesta ulang tahunmu. Aku sudah menikah. Nanti aku akan membawa istriku. Apa? Kamu menikah dengan wanita itu? Xiaoyan, selera wanitamu benar-benar. Halo, 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 halo. Wanita ini, taktiknya sangat licik. Benar-benar tidak disangka bisa membuat Xiaoyan, pria dingin seperti pohon besi ini, menikahinya. Sudahlah. Selesaikan dulu masalah pasangan nikah Xiaoyan, lalu bantu Xiaoyan mendapatkan gadis itu kembali. Agar orang lain tidak salah paham. Kemarin gara-gara pria brengsek Du Ziteng itu, aku jadi tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi begini sudah harus bekerja lagi. Kenapa aku semenyedihkan ini? Jiang Xian, apa ini artinya dia mau membawaku pulang ke keluarga Bei? Agak gugup. Mulutmu manis sekali. Bagaimanapun juga ini pertama kalinya bertemu dengan orang tua. Harus tetap bersiap-siap. Cip. Jiang Xian, nenekmu mau ulang tahun. Bagaimana kalau kamu bantu aku memilih hadiah? Yao, aku ada urusan dulu. Aku sudah menyiapkan makanan yang kamu suka. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke. Aku pergi dulu. Belum semewah ini pasti menghabiskan banyak uang. Bukankah keluarga Jiang sudah lama bangkrut? Tidak disangka pesta ulang tahun nenek masih bisa diadakan semewah ini.
Di sini ternyata benar-benar ada kue red velvet kesukaanku. Qin Yao, dasar wanita jalang. Zhang Ling, kamu sakit ya, di sini tidak ada yang memanjakanmu. Qin Yao, kamu masih punya malu tidak? Sudah menikah masih saja menggoda Du Chen. Pernikahan Suer jadi berantakan semua gara-gara kamu. Hari ini Suer susah payah menenangkan diri untuk datang ke pesta. Kamu malah ikut datang. Sebenarnya kamu mau mencelakainya sampai mana? Lingyer, tidak apa-apa. Adikku dari kecil memang suka merebut barang-barangku. Dia hanya iri dengan pernikahanku dengan Tuan Muda Du. Makanya, kenapa di mana-mana ada kalian? Paman masih bisa sabar, tapi Bibi tidak bisa lagi. Hari ini kalian harus diberi pelajaran. Qin Yao, kamu kemana-mana menggoda pria, tidak tahu malu, dan masih saja sombong, kan? Kurangi omong kosongnya. Hari ini salah satu dari kita harus tumbang. Yao Yao, sudah cukup. Lingyer hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu bisa main tangan? Suer. Yao Yao, kakak tidak memukulmu juga demi kebaikanmu. Qin Yao, kamu keterlaluan. Suer badannya memang sedang tidak sehat. Dia sudah bicara baik-baik untuk menasihatimu, tapi kamu malah berani memukulnya. Aku keterlaluan. Kalian berdua cari masalah. Memangnya kenapa kalau aku yang mulai? Qin Yao, kamu tahu ini di mana? Ini pesta ulang tahun Nyonya Tua Wan Hao Group. Berani-beraninya membuat keributan di sini. Kamu tamat. Wan Hao Group apa Nyonya Tua apa? Ini pesta ulang tahun nenek suamiku. Kalian berdua datang ke sini untuk apa, numpang makan? Aduh, menggelikan sekali. Qin Yao, beraninya kamu menyamar sebagai istri CEO Wan Hao. Yao Yao, kamu tidak bisa bicara omong kosong hanya karena suamimu yang satpam itu juga berharga jiang. Perempuan jalang Qin Yao ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya menyamar sebagai Qian dan mengaku sebagai istri muda Wan Hao Group. Satpam. Ada seseorang yang menyamar sebagai menantu perempuan keluarga Jiang dan berani memukul seseorang. Tangkap dia. Apa yang ribut-ribut? Asisten Jiang, kenapa kamu di sini? Kalian berdua pikir ini supermarket? Nenek Jiang Xian benar-benar punya gengsi. Bahkan asisten Jiang diundang. Asisten Jiang, ada orang yang berani menyamar sebagai istri muda keluarga Jiang, menerobos masuk ke pesta, dan bahkan memukul seseorang. Keterlaluan sekali. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Zhang Ling, jangan bicara omong kosong di sini, punya malu tidak? Dua wanita tukang gosip ini lagi. Nona Qin adalah menantu perempuan keluarga Jiang. Buat apa dia menyamar? Nona Qin adalah tamu kehormatan keluarga Jiang kami. Jika kalian berdua berani menyinggung Nona Qin lagi, jangan salahkan aku jika aku mengundang kalian berdua untuk keluar sekarang. Asisten Jiang, apakah kamu begitu protektif terhadap adikmu karena hubungan terlarang kalian? Aku peringatkanmu, nasi boleh dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Apakah wanita tua sialan ini ingin membunuhku? Dengan kecemburuan CEO, aku bisa dibuang ke Afrika. Masih mau berpura-pura? Aku punya bukti perselingkuhanmu di sini. Kamu mentransfer 1 juta kepada Qin Yao. Aku punya catatannya di sini. Apa? Ya Tuhan. 1 juta, tepat 1 juta. Kalau bukan hubungan terlarang, siapa yang akan bersikap semurah hati ini? Gadis ini terlihat sangat polos. Tidak disangka dia orang seperti ini. 1 juta. Pantas saja asisten Jiang adalah orang kepercayaan CEO Wan Hao. Memelihara selingkuhan dengan begitu boros. Qin Su, beraninya kamu memeriksa laporan rekening bankku. 1 juta ini adalah kompensasi dari CEO kepadaku karena aku terkunci di gudang perusahaan. HMPH, adikku, berhentilah berdalih. Dikurung sebentar dapat 1 juta. Apa kamu pikir kita semua bodoh? Aduh, kamu ini sudah menikah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini di belakang suamimu? Satpam. Usir 2 wanita pembuat onar ini sekarang juga. Usir mereka, hentikan. Kian. Adikku ini benar-benar berani. Tidak hanya merayu asisten Jiang, dia juga berani menyamar sebagai menantu perempuan Wan Hao Group. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Apa? Pantas saja asisten Jiang berulang kali membantu Qin Yao. Ternyata mereka memiliki hubungan seperti itu. Qin Su, perempuan jalan ini sangat mudah dimanfaatkan. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi pria adalah ketika wanitanya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan pria lain. Aku ingin melihat bagaimana Qin Yao, perempuan jalan kecil ini, akan mengakhirinya. Adikku ini sejak kecil suka merayu pria di mana-mana. Kalau bukan karena dia,
Tuan muda Dung gak bakal dipukulin sampai luka parah dan dikirim ke luar negeri. Dia itu pembawa sial. Keterlaluan, Kinsu. Dari kecil sampai gede kamu selalu nuduh aku yang salah. Aku udah biasa. Tapi asisten Jiang itu orang baik. Kamu ngomong ngawur lagi. Aku tampar kamu. Yao Yao. Kamu belain asisten Jiang kayak gini itu salah. Cari mati. Ya ampun. Kasih aku 10 nyali pun. Aku gak berani macam-macam sama nyonya muda. Kinsu, otaknya rusak ya. Asisten Jiang, kamu kok belain adikmu kayak gitu sih? Kamu tahu nggak dia udah nikah kalian kayak gini itu salah. Masih ngomong lagi. Asisten Jiang, aku lihat kamu udah dibutakan sama si Jalang Kim Yao itu. Kamu berani sentuh aku lagi. Aku panggil satpam buat melempar kalian berdua keluar. Aku mau lihat gimana caranya kamu melempar istriku keluar. Adik ipar, akhirnya kamu datang juga. Salahku, nggak bisa didik adikku dengan baik. Ngebiarin dia selingkuh sama asisten Jiang. Ngasih kamu topi hijau. Oh, masih ada kejadian kayak gini. Adik ipar, kamu nggak tahu. Tadi, asisten Jiang buat melindungin adikku sampai mukulin orang. Aku mukulin dia. Wenming. Adik ipar, kamu lihat kan, asisten Jiang ini benar-benar merasa bersalah. Keluarga Kim kita yang gak bisa didik Yao Yao dengan baik. Tapi sekarang dia sudah menjadi milikmu. Hah, terserah kau mau apa. Maksudmu, keluarga Kim dan Kim Yao benar-benar memutuskan hubungan hari ini. Kau bisa memutuskan. Tentu saja aku bisa memutuskan. Sekarang aku umumkan di depan semua orang. Mulai sekarang, aku dan keluarga Kim dan Kim Yao tidak ada hubungan apapun lagi. Oke. Mulai sekarang, aku dan keluarga Kim tidak ada hubungan apapun lagi. Sia. Kau juga percaya padaku. Jadi aku dan asisten Jiang tidak ada hubungan apapun. Adik ipar, dengan wanita seperti ini, kau tidak perlu menahan diri. Pastikan untuk membereskannya dan pria tua licik itu. Kupikir Kim Yao ini sehebat apa? Semudah itu membuat kakak Sian bosan. Kalau begitu, buang wanita ini untukku. Hanya membuangnya keluar. Bagaimana bisa, wanita tidak tahu malu seperti ini harus ditelanjangi lalu dibuang keluar untuk biara. Ide bagus. Ada orang. Tanggalkan pakaian wanita ini dan buang dia keluar untukku. Hei hei. Adik ipar, kau salah. Salah. Menangkapmu, wanita tua cerewet. Bagus sekali. Jiang Xian, ini pesta nyonya tua Marriott Group. Aku tamu penting. Penjaga keamanan pecundang, apa hakmu membuangku keluar? Tentu saja aku punya hak, karena akulah CEO Marriott Group. Apa, kau? Kau CEO Marriott Group. Kau terus-menerus membalikkan fakta. Adikmu, Kim Yao, adalah nyonya Marriott Group. Kau berani menghina istriku di depanku. Benar-benar sialan. Buang keluar. Kian Kian, Kian Kian, ada apa ini? Katakan sesuatu Kian Kian. Kim Yao, wanita jalang kecil ini, cuma anak angkat keluarga Kim. Apa hebatnya dia sampai kakak Sian begitu melindunginya? Ih, ini situasi apa? Jangan-jangan aku pingsan karena susu dan mulai bermimpi. Jiang Xian ternyata CEO Marriott Group. Yao Yao. Sebelumnya aku menyembunyikan identitas asliku darimu karena terpaksa. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu beneran CEO One Hao Group? Asli, nggak palsu. 1 juta itu. 1 juta itu tentu saja aku yang suruh Jiang Ming transfer ke kamu. Jadi kamu yang suruh Jiang Ming bantuin aku keluar dari masalah. Tentu saja, ada aku di sini. Siapapun nggak boleh bully kamu. Gila. Ternyata Kim Yao ini istrinya CEO One Hao Group. Pantesan asisten Jiang selalu belain dia. Nurut banget. Ternyata majikannya langsung. Kalau aku jadi asisten Jiang, aku bakal lebih nipel daripada dia. Aku dengar Kim Yao itu cuma anak angkat keluarga Kim. Malah bisa nikah sama CEO One Hao Group. Kok aku nggak seberuntung itu ya? Beruntung banget. Mau masuk keluarga Jiang, harus lewat aku dulu. Nenek, Anda datang. Biar aku kenalin ke Anda ya. Kim Yao, kamu benar-benar nggak berguna. Menantu jelek manapun pasti bakal ketemu mertua. Kamu takut apa? Aku nggak peduli.
Neneknya Xian kedengarannya galak banget. Halo, nenek, aku Luo Qianqian. Nona besar keluarga Luo, nggak usah dikenalin. Aku kenal kamu. Dulu di kantor, kamu yang hampir bikin aku mati karena kesal. Nenek, kejadian di kantor dulu itu cuma salah paham. Itu salahku. Sebagai generasi muda, Anda jangan perhitungan sama aku yang lebih muda. Masih muda nggak belajar yang benar. Malah belajar moral kidnapping. Maaf, aku nggak mempan sama omongan kayak gini. Nenek, aku nggak gitu maksudnya. Jangan panggil aku nenek. Aku takut. Aduh, itu kan nona besar keluarga Luo. Keluarga Luo itu kan keluarga terpandang di Kyoto. Konyonya tua Jiang ini nggak kasih muka sama sekali ya. Nenek, maksud Anda nggak setuju aku sama dia, kan? Iya, kalau kamu nggak cerai sama dia, aku bakal mati di depan kamu. Aduh, nenek, kamu jahat banget deh. Aku kan belum nikah sama dia. Aku kan cucumu. Masa seleraku sejelek itu? Istri yang aku pilih nggak cuma harus cantik sama baik hati, tapi juga punya hati yang mulia. Anda pasti bakal suka kalau ketemu dia. Apa? Kamu belum nikah sama dia? Aduh, syukurlah kalau gitu. Lalu mana gadis yang ingin kau nikahi? Cepat perlihatkan pada nenek. Nyonya Jiang, kau dengar itu? Orang yang dibenci nenek bukanlah kau. Bagaimana kalau kau keluar sebentar? Nenek, kau. Gadis kecil. Ternyata orang yang disukai cucuku yang tidak berguna ini adalah kau. Nenek bilang begitu. Gadis yang menyelamatkanmu adalah Yao Yao. Ya, dialah. Katakan padaku, bukankah ini kebetulan? Ini takdir. Kau bisa menikahi Yao Yao. Gadis sebaik itu adalah keberuntunganmu, benar. Bisa menikahi Yao Yao memanglah keberuntunganku. Kalian berdua, jalani hidup dengan baik mulai sekarang. Usahakan punya 2 anak dalam 3 tahun, 5 tahun. Nenek, hari ini ulang tahunmu. Aku belum sempat memberimu kado ulang tahun. Tunggu sebentar ya. Ini aku buatkan sendiri untukmu. Coklat rendah gula, tinggi kalsium. Semoga Anda berbahagia seperti Laut Timur, berumur panjang seperti Gunung Selatan, dan bahagia setiap hari. Hahaha, bagus bagus bagus. Coklat buatan Yao Yao sendiri, sehat dan bergizi. Nenek suka. Wanita ini siapa? Ini coklat yang kubuat selama 10 jam. Bu, kau ini nyonya tua dari grup One Hao. Tidak boleh sembarangan memasukkan apapun ke dalam mulutmu. Bagaimana jika kau keracunan? Chen King, kau keterlaluan. Yao Yao ini cucu menantuku. Masa dia tega meracuniku? Cucu menantu, kau baru saja kembali dan sudah marah-marah seperti ini. Kau mau pamer pada siapa? Keterlaluan. Xian masih muda. Janji pernikahan anak-anak yang bermain rumah-rumahan tentu saja tidak dianggap serius. Tunangan Xian dari keluarga kami adalah putri dari keluarga Luo yang terhormat di Jingdong, Luo Qianqian. Istri masa depannya hanya bisa Qianqian.